kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Selain puji dan sembahkan, selain puji dan biasa selalu kami rasakan, lebih sepi dari langit. Yesus pujilah, berkat-berkat Jesus, Jesus, Jesus.
Haleluya, haleluya. Urala barashana rala barashane. Haleluya, shandara rala barataka rala rala rala. Haleluya, haleluya. Shikara rala bara 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 barataka rala rala barashane. Betapa kami sangat bersyukur kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Mari kita sembah Dia, oh yes Lord. Haleluya, haleluya. Jadikan kami Tuhan. Oh, pakai setiap kami, ya Tuhan. Bapa. Urala barasya darala maramu. Jadikan kami Tuhan. Darala barasya darala bara 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 bara. Bagi kerajaan-Mu Bapa. Hadirat hadirat. Sama setiap kami. Sama pakai setiap kami menjadi alat. Haleluya, syandara alat kerajaan-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Ya ralabo. Mari katakan sekali lagi. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Mari nyatakan jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa
keselamatan bangsaku, bagi keselamatan, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan, bagi keselamatan bangsaku. Keselamatan bangsa, rawatlah umat-Mu Tuhan, rawat jiwa-jiwa Yesus, haleluya, haleluya. Jesus, Jesus, Jesus. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Jesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu bagi kami. Kami boleh mengalami hari-hari ini Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan, perlindungan-Mu, pertolongan-Mu. Dahsyat dan besar Tuhan bagi setiap kami. Oleh itu Tuhan kami bersyukur Tuhan buat keluarga kerajaan Allah yang Kau berikan dalam komunitas setiap kami masing-masing. Sehingga di dalamnya Tuhan kami boleh merasakan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Dan di dalam keluarga kerajaan Allah kami boleh merepresentasikan kuasa-Mu, anugerah-Mu di dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa, berbicaralah, sampaikan pesan-pesan-Mu Tuhan. Di minggu yang ketiga ini Tuhan, supaya kami boleh semakin mengerti maksud dan rencana Tuhan. Kami menjalani pesan-pesan-Mu dalam kehidupan kami dan kami melakukannya dengan segenap hati. Urapi hamba-Mu, nyatakan pewahyuan-Mu yang baru turun di tengah-tengah kami.
dan urapi setiap kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi. Kembali hari ini kita akan belajar tentang keluarga kerajaan Allah. God Royal Family. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih saudara. Nah ini kita mesti berhati-hati saudara. Karena Alkitab kita sudah mengingatkan kita. Ya. Nah saya berharap setiap kita yang menyaksikan program ini. Yang sudah dipilih, yang sudah ditentukan. Dan setia sampai akhir. Yang mau katakan yes. Nah saudara, kita akan belajar bagaimana menjadi hidup bersama sebagai keluarga Allah. Di dalam Efesus 2. Kita akan baca perikop ini saudara, ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Efesus 2 ini dengan perikopnya adalah dipersatukan di dalam Kristus. Ayat 11 katakan, karena itu jangan ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat. Oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah dipersatukan kedua pihak dan telah merubuhkan tembok pemisah yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib Kristus. Dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang untuk memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh oleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Dan di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Nah dari perikop Efesus 2 ini saudara, dipersatukan dalam Kristus menjadikan kita keluarga kerajaan Allah. Nah dalam keluarga kerajaan Allah ada 6 hal yang perlu kita pelajari saudara sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama, Alkitab mencatat peristiwa di mana orang-orang Yahudi Kristen dalam perikop kita dalam kehidupan berjemaat pernah merasa diri lebih dibandingkan dengan orang Kristen yang bukan Yahudi. Bagaimana rasanya hidup berjemaat di tengah-tengah situasi seperti itu? Mungkin kita ke gereja datang ke gereja ketemu dan beribadah, tapi dalam hatinya berkata, tuh orang-orang itu tidak selevel dengan saya. Yang kedua saudara, saat ini tantangan firman Tuhan kepada kita, mari kita lihat hidup kita saat ini. Jangan lihat yang belakang saudara, lihat yang saat ini. Kehidupan macam apa yang sedang kita bangun di tengah-tengah kebersamaan di dalam gereja Tuhan. Apakah kita sedang membangun kelompok berdasarkan suku, etnis, tingkat sosial, atau tingkat intelektual? Atau dalam kehidupan antar gereja, apakah kita sedang membangun tembok-tembok denominasi? Apakah kita sedang membangun tembok yang sudah diruntuhkan Kristus itu saudara? Yang ketiga saudara, kiranya kita tidak tertular dengan 2 macam virus di bawah ini saudara.
Ya, bukan hanya virus corona saja saudara, tetapi ada 2 virus dalam membentuk keluarga kerajaan Allah, saudara, ini juga harus perhatikan. Virus yang pertama yaitu virus superioritas. Superioritas ini artinya aku yang paling hebat, keluargaku yang paling hebat, sukuku yang paling hebat, denominasiku yang paling hebat, saudara, dan so on dan sebagainya. Ingat cerita tentang 10 orang kusta? Dari cerita kisah ini, pengajaran Tuhan Yesus, 9 orang itu Yahudi. Hanya 1 orang yang non-Yahudi, yaitu orang Samaria. Ketika mereka disembuhkan, saudara, gitu, yang balik datang kepada Tuhan Yesus siapa, saudara? Justru non-Yahudi ini, saudara. Dalam penderitaan maka bisa berjalan bersama. Dan tidak ada tembok-tembok yang memisahkan. Mungkin itu sebabnya Tuhan seringkali mengizinkan penderitaan datang di tengah-tengah keluarga kita. Saudara, jemaat yang saya kasihi, atau bahkan bangsa, ya, satu bangsa kalau ditekan biasanya rasa nasionalisnya lebih tinggi, saudara. Karena melalui penderitaan kita bisa belajar tentang arti kebersamaan, persatuan, dan menghilangkan virus superioritas tadi, saudara. Virus yang kedua yaitu menderita alias minder. Ya. Jadi ini virus mineritas. Ya, alias minder. Itu sebabnya Paulus menulis surat ini kepada jemaat yang ada di Efesus. Yang Yahudi kena virus superioritas. Sedangkan yang bukan Yahudi kena virus minderitas. Merasa diri tidak sebaik orang lain. Saya nggak tahu keadaan saudara apakah sedang mengalami virus ini juga, saudara, di tengah-tengah masa pandemi seperti ini. Mari kita bangkit, saudara. Yang keempat, saudara, yaitu ingat bahwa iblis rajin membangun tembok-tembok. Iblis senang menyekat-nyekat kita, mengotak-ngotakan kita. Itu kesenangannya dia, saudara. Makanya kalau saudara mau dikotak-kotakin, saudara, berarti saudara mungkin menjadi antek-anteknya iblis, begitu, saudara. Adalah perseteruan, pemisahan, permusuhan antar orang Yahudi dan non-Yahudi. Golongan yang satu dengan golongan yang cerdas, dengan golongan yang tidak terpelajar. Golongan kaya dengan golongan miskin, saudara ya. Sehingga tidak ada damai sejahtera antara keduanya. Terus permusuhan. Dan ini yang selalu dikerjakan oleh iblis. Makanya hati-hati dengan nasihat Paulus ini, saudara. Yang kelima, dalam hidup kebersamaan di mana tembok-tembok pemisah telah diruntuhkan. Biarlah kita memelihara dan membangun kesatuan dan persatuan di tengah-tengah jemaat. Adapun dasar kebersatuan kita adalah pertama, karena kita mendapatkan kasih Kristus. Dan darahnya yang sudah dicurahkan bagi kita, ini kebersatuan yang bukan dari usaha manusia tetapi karya Tuhan sendiri. Kebersatuan yang terjadi di tengah-tengah orang non-Kristen adalah usaha manusia. Tetapi kebersatuan orang Kristen adalah karya Allah semata. Nanti saudara bisa baca di Efesus 2 ayat 13 sampai 14 dan juga 18, saudara. Lalu apa hubungannya darah Kristus dengan kebersatuan kita? Yang kedua, saudara, kebersatuan kita oleh darah Kristus membuat saudara dan saya disebut sebagai anak-anak Allah. Bukan hanya sekedar anak Allah. Jika status kita hanya dirupa menjadi anak Allah, maka setelah kita diselamatkan sudah selesai, sudah the end. Tetapi status kita adalah anak-anak Allah. Nanti saudara bisa baca di Yohanes 1 ayat 12. Berarti kita bukan sendirian tetapi harus ada relasi satu dengan yang lain, saudara. Kebersamaan itu. Makanya saya ingin percaya saudara sudah pasti berdoa secara pribadi. Tapi doa bersama-sama, ya, di doa seperti doa pagi ini perlu kita lakukan, saudara. Ya. Nah, yang ketiga, saudara, pada saat kita menyebut diri kita anak-anak Allah, berarti kita juga memiliki Bapa yang sama. Yesus mengajarkan kita doa Bapa kami, bukan doa Bapakku, saudara, tapi Bapa kami. Ya, dengan ini kita mengingatkan bahwa kita ini bersama-sama
dengan umat orang percaya yang lainnya memohon kepada Bapa yang satu, yang sama. Dan kita semua adalah sama-sama ahli waris dari kekayaan kerajaan Allah. Yang keenam, saudara, biarlah saudara Yesus ditinggikan, dia yang harus superior. Siapapun kita, apapun pangkat kita, ya apapun status kita, bagaimanapun hebat dan kuatnya kita dipersatukan untuk mengabdi kepada Tuhan Yesus dan meninggikan dia. Yang setuju boleh katakan yes. Yesus pantas untuk dipermuliakan, saudara. Karena dia telah memberikan hidup baru dan menjanjikan sorga bagi kita semua sekalian. Oleh itu saudara, biarlah hari-hari ini kita semakin tinggikan Yesus. Jangan bangun tembok lagi. Jangan menganggap diri kita yang paling hebat, saudara. Kita bersama-sama. Dalam kebersamaan, saudara, kuncinya kita bisa bersama-sama, kita bisa bersatu adalah kerendahan hati, saudara. Dengan kerendahan hati kita bisa menerima, oh saya pikir setiap orang punya temperamen dan karakter. Itu semua manusia pasti punya, termasuk diri kita. Nah bagaimana kita bisa diterima orang lain, saudara? Ya kita juga harus tahu diri dan orang lain yang, ya kalau kita bisa menerima orang lain, kita juga harus menerima orang apa adanya, saudara. Kalau kita tahu memang gayanya seperti itu, ya sudahlah dia memang orangnya kayak gitu. Ya, jadi saudara yuk dalam kebersamaan kita. Seperti di doa pagi kita bersama-sama. Saya yakin percaya mujizat Tuhan, kuasa Tuhan. Bahkan aktivasi karunia-karunia akan semakin dahsyat kalau kita bisa bersama-sama. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, hari ini kami belajar bagaimana menjadi keluarga kerajaan Allah. Kami tahu Tuhan, kami sudah mengerti hari ini akan firman-Mu. Tuhan mau kami bersama-sama. Karena kami punya Bapa yang sama, Bapa yang satu. Oleh itu Tuhan, kami ampuni kami kalau selama ini kami menganggap diri kami hebat. Kami sombong, kami arogan Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni setiap kami. Dan biarlah Tuhan hari ini kami menyadari bahwa kami membutuhkan rekan-rekan kami. Dalam kebersamaan kami, kuasa Tuhan semakin dinyatakan. Dalam keluarga kerajaan Allah, kami akan menerima satu yang lain dengan apa adanya. Dan kami bersama-sama sehingga nama Tuhan Yesus ditinggikan dan banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Jamah setiap umat-umat-Mu, hati yang terluka, Kau pulihkan Tuhan. Kalau masih ada yang kecewa, masih ada yang belum bisa mengampuni Tuhan saat ini, hamba berdoa. Kami biarlah Tuhan berikan kami kekuatan untuk melepaskan pengampunan dalam nama Yesus. Kami mengampuni semua orang yang bersalah kepada kami dan kami mau menerima apa adanya supaya nama Tuhan dipermuliakan. Berikan kami fleksibilitas hati, keteguhan dan kekuatan hati untuk menjalani kehidupan ini Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, urapi penuh setiap kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik